Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra pertama akan membahas tentang terkait pengembangan evaluasi pembelajaran dapat bukan dengan menggunakan evaluasi situs web. Nah, pengembangan evaluasi itu pembelajaran itu menggunakan evaluasi atau situs web, yaitu dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam situs web. Nah, salah satu untuk menampilkan data-data informasi yang dibutuhkan untuk proses dalam pembelajaran. Yang pertama, itu membuat konvensional evaluasi pembelajaran. Nah, kita tahu kan salah satu cara pengembangan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan evaluasi situs web itu dengan membuat konvensional evaluasi pembelajaran dengan akses dengan situs web. Terus, yang kedua, itu membuat form atau diskusi evaluasi pembelajaran. Nah, kalau selain membuat konvensional evaluasi pembelajaran, kita juga dapat membuat form diskusi untuk evaluasi pembelajaran, form diskusi untuk dapat diakses melalui situs web, dan juga dimanfaatkan oleh peserta didik untuk berbagai pengalaman dan pendapat mereka tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, terus yang ketiga itu adalah memanfaatkan fitur statistik dalam situs web. Nah, situs web juga dapat menyediakan fitur-fitur statistik dengan untuk mengevaluasi pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan fitur statistik untuk melihat dua penggunaan situs web selama pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada menerapkan evaluasi informatif secara offline, secara online. Nah, kalau evaluasi informatif ini bisa dilakukan secara quiz misalnya atau tes online yang dapat diakses melalui situs web. Quiz atau tes ini juga dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran serta berkala dengan menggunakan evaluasi formatif secara online. Nah, jadi evaluasi step itu dapat dilakukan berbagai cara seperti membuat kuesioner, membuat forum diskusi, membuat fitur statistik, juga menerapkan evaluasi formatif secara online. Dengan menggunakan evaluasi situs web, guru dapat mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan dalam proses evaluasi pembelajaran dengan lebih mudah dan efisien. Nah, selain itu, evaluasi situs web juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran secara yang dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriza. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang model pengembangan variasi yang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Model pembelajaran variasi adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan variasi pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Model ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran dengan cara memperkaya variasi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam dan menarik. Contoh penerapan model pengembangan variasi dapat dilakukan dalam pembelajaran sains di sekolah menengah atas. Guru sains dapat mengembangkan variasi pembelajaran dengan mengintegrasikan simulasi komputer, eksperimen laboratorium, atau studi kasus untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami oleh peserta didik. Selain itu, guru juga dapat memperkaya variasi pembelajaran dengan menambahkan kegiatan yang lebih kreatif dan interaktif seperti permainan peran atau debat. Nah, model pengembangan variasi dapat membantu meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran karena dengan memberikan banyak variasi atau contoh dari konsep ataupun keterampilan diajarkan, siswa ini dapat lebih mudah memahami dan menguasai konsep atau keterampilan tersebut. Selain itu, dengan mengajarkan konsep atau keterampilan secara bervariasi, siswa juga akan dapat mengembangkan kemampuan untuk menerapkan konsep atau keterampilan dalam berbagai situasi, sehingga evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zulfa Mawadda di sini akan melanjutkan materi tentang melakukan analisis evaluasi pembelajaran secara efektif. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang pertama kita harus menentukan tujuan evaluasi, yang kedua memilih metode evaluasi, yang ketiga menetapkan kriteria evaluasi, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menafsirkan hasil evaluasi. Nah, penerapan analisis evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mengukur kemampuan dalam memahami konsep matematika. Tulis yang beberapa pertanyaan mengenai konsep matematika.
Kriteria evaluasi dapat ditentukan dengan cara mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Data hasil evaluasi dapat diinterpretasikan dengan cara mengukur persentase siswa yang berhasil memahami konsep dan berhasil menyelesaikan soal matematika dengan baik. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Ahmad Farullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengoptimalkan penggunaan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang mana Google Form ini merupakan salah satu alat bantu digital yang dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien dalam memanfaatkannya terhadap beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaannya. Yang pertama yaitu untuk menentukan tujuan dari evaluasi tersebut, apakah untuk mengukur pemahaman siswa, efektivitas, metode pembelajaran. Ya. Oke, yang kedua itu langkah kedua itu merancang pertanyaan evaluasi yang efektif dan efisien. Nah, terus yang langkah ketiga yaitu adalah menyusun pertanyaan secara sistematis. Ya, pertanyaan yang disusun harus terkait dengan materi yang diajarkan dan diurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan atau urutan materi. Langkah keempat yaitu menguji kelayakan instrumen evaluasi. Oke, yang selanjutnya itu penggunaan Inspring Suite 9 dapat membantu dalam pengembangan evaluasi pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang mana ada beberapa fitur yang tersedia dalam Inspring Suite 9, antara lain yaitu Quiz Maker, yang kedua yaitu Interaction Builder, terus yang ketiga yaitu Video Studio. Nah, contohnya seperti penggunaan Inspring Suite 9 dalam pengembangan evaluasi pembelajaran adalah dengan membuat kuis interaktif yang terdiri dari beberapa jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, urutan, dan isian singkat. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.